penyesuaian kelas 1 dasar Arab, jadi tinggal ambil 2 Januarinya waktu tahun setelahnya penyesuaian itu tinggal masih ada tinggal bunganya obligasi kan sebenarnya juga utang kan, penyesuaian utang masih punya utang itu terus utangnya dibayar, jadi utang bunga obligasi pada kas sebesar 500 berarti tahun ini udah kas ya, terus selanjutnya di bawah sama kayak sebelumnya ini sampai bawah ya sama ya caranya. Waktu akhir pelunasannya. Nah, ini waktu tanggal 31 Desember 2017 waktu pembayaran utang. Aplikasi misalnya ini sama sebesar 13 terus waktu akhir pelunasannya bisa menetapkan terus habis itu utang buka aplikasi dapat 3 kali aplikasi dikurangi aktualisasi buka aplikasinya 3 kali terus kelasnya pokoknya hasil akhirnya pasnya itu harus sama juga ketika meminta akhirnya dengan kelas sama kelas yang La
Oke, aku mulai ya. Dari sini ada yang masih belum paham nggak? Ini yang bikin jurnal. Apa? Iya kan? Sebelumnya aku izin masuk ke aku sendiri masih agak kurang paham sama jurnal yang kakak buat untuk yang amortisasi sama pembayaran bunga mungkin kurang lebih sama kayak yang sempat diajarin sama Bu Hera, cuman untuk yang penerbitan sama uh, pembayaran pelunasan obligasi itu agak beda. Misalnya kayak pas itu kok bukan pakai itu ya kak, yang saat 2015 itu bukan pakai harga jual obligasi ya kak, atau bagaimana? Masih. Oh, yang 2015 awal ini bukan? Iya kak. Oh iya, iya, apa keliru ya? Yang awal ini pakai jurnalnya dia pakai yang BV itu ya, maaf ya, ya. Makasih ya Lukman tadi. Pakai yang ini ya. Jadi yang awal itu pakai yang apa namanya? Yang udah dihitung PP nominal sama PP bunganya. Jadi pakai yang PP obligasinya ini juga. Dan komisi kalau misalnya yang tanggal 15 Desember ini aku pakai yang langsung apa namanya langsung 1 Januari tahun 2020. Ini aku bikin rumus yang biasanya pelunasan utang obligasi juga. Misalnya kayak utang obligasinya di debit, yang amortisasi sama dikreditkan, jadi kayak saling harus gitu kan, kayak offset. Jadi aku bikin rumus bilang langsung maksudnya nggak 2 kali jurnal gitu. Nah ini aku bikin rumusnya di Bandung aplikasi waktu pelunasan akhir dia pakai yang rumusnya ini akhir bunga ini 392. Terus waktu utang obligasinya ini dari tinggal nilai bukunya ini dikurangi sama amortisasinya. Jadi aku tulis jumlah nilai akhir obligasi ini sama amortisasi. Terus pokoknya hasil akhirnya ini kas yang di apa kas yang dikeluarkan itu dia sama dengan nilai buku obligasi di akhir ditambah sama kas yang dibayarkan ini dari tingkat 5 juta ditambah sama 300. Nah, jadi aku bikin jurnal pelunasan kayak gitu biar soalnya ada transaksi jurnal yang offset atau saling hapus kayak misalnya utang bunganya utang aplikasinya debit terus sama utang aplikasinya di kredit kan sama dulu kayak bentrok gitu kan. Jadi biar langsung itu aku pakai cara ini kemarin udah didiskusiin sama Bu Era. Kalau aku bikin rumus ini paham nggak kira-kira? Lukman gimana? Lukman masih Berarti yang 31 Desember 2015 tuh ya kak sekalian
dari pelunasan obligasi sama bayar bunga itu ya kak. Iya, maksudnya tuh gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau sendiri-sendiri juga nggak apa-apa, nggak salah kok. Cuma biar ringkas saja, biar praktis gitu loh. Oh oke kak, Jadi dari langsung. aku aman. Oke, aku lanjut ya. Kak, aku mau nanya, Iya, kalau UTS harus ditulis semua nggak ya jurnalnya? Dari awal sampai akhir gitu yang amortisasinya. oh, biasanya sih kalau aku ya, kalau zaman dulu itu tergantung dosennya sih. Misalnya dia pilih buatlah jurnal uang pelunasan tahun segini sama segini. Tapi kalau misalnya Bu Heranya minta semua, ya semua. Tapi nanti gitu loh, biasanya disesuaikan sama waktunya. Cukup kalau misalnya cukup ya ditulis semuanya. Pokoknya soalnya itu menyesuaikan waktunya biasanya. Oke Kak, makasih. Asal. Oke, aku lanjut ya. Ini kayaknya masih mengganti. Kalau misalnya aku pakai yang 5 juta itu berarti yang berdasarkan kalau misalnya TBO TBE-nya sama ya. Kalau misalnya TBO-nya 5, TBE-nya 5 berarti ini 5 juta. Nah, karena ini premium atau diskonto berarti pakai yang PP obligasi. Nah, ini kalau premium gitu. Nah, ini nilai nominalnya 5 juta, terus TBO-nya 8%, TBI-nya 6%. Terus umur obligasinya 4 tahun, karena TBO-nya lebih besar dari TBE, kan berarti dia kondisinya premium ya. Terus sama meskipun diskonto premium, fungsinya kemana-mana tetap sama. Nilai nominal dikali sama PP OMBA. Dia pakai TBE ya, pakai TBE. Dan tinggal dikali hasilnya segini. Terus habis itu PV bunganya tinggal bunga yang dibayarkan pakai TBO, jangan pakai TBE, dikali sama PV annuity of bond dia kayak gini. Terus persentasenya dia pakai TBE. Pokoknya yang PVP itu persentasenya ingat ya pakai TBE, terus bunga yang dibayarkan pakai TBO. Nah, udah kan. Terus hasilnya ternyata dia lebih besar daripada nilai nominalnya yang 5 juta. Kan gak benar kan, berarti dia ditentukan dari nilai premium. Bisa dilihat tinggal dia dari persentase suku bunganya. Berarti dia amortisasinya ini dia mengurangi ya. Jadi kan yang sebelumnya waktu diskonto kan logikanya kalau misalnya amortisasi diskonto utang obligasinya semakin naik kan, semakin naik berarti kan jurnal utang obligasinya biasanya dikreditkan. Nah, kalau premium ini kan berarti harus dikurangi kan, harus dikurangi biar sampai nominal, berarti utang obligasi. Ini rumusnya kalau premium ini tinggal dibalik aja. Oh, ini sudah benar sih. Nah, ini aku bikin dua kondisi lagi. Kalau misalnya tanggal 31 sama tanggal 2. Nah, ini nilai buku obligasinya tinggal dipindah dari yang waktu kita ngitung PP obligasinya. Udah. Terus habis itu pas yang dibayarkan tinggal pindah dari waktu kita hitung PP bunga. Nah, ini sama sampai akhir sama ya. Karena 4 tahun kita hitung 1, 2, 3, 4. Terus habis itu nilai bukunya rumusnya di mana-mana sama, perbandingannya rumusnya nilai buku dikali sama TBE. TBE itu yang 6%. Terus amortisasinya tinggal disesuaikan, kas yang dibayarkan dikurangi sama perbandingan. Nah, karena kalau yang diskonto kan
gimana caranya biar sampai nilai nominalnya. Kalau misalnya diskon yang tadi kan dia harus ditambahkan ya sama amortisasi. Nah kalau premium dia harus dikurangi sama amortisasi. Jadi nilai buku ini dikurangi sama amortisasi, terus di bawahnya juga nilai buku ini dikurangi sama amortisasi sampai hasilnya 5 juta. Nah kalau misalnya hasilnya kayak lebih dikit atau kurang dikit, pokoknya nggak sampai 5 juta tapi mendekati 5 juta, maka harus dilakukan pembulatan. Nah cara bulannya gimana? Yang pertama nilai bukunya pokoknya yang diambil dia harus disamain sama nilai nominalnya yang di awal waktu penerbitan itu ya. Nah terus habis itu nilai amortisasi itu dapat dari nilai buku sebelumnya, ini dikurangi nilai obligasi yang aktif. Jadi tinggal dikurangi ini itu amortisasinya. Terus perbandingannya dari kas yang dibayar sama nilai amortisasinya, tinggal dikurangi. Temu hasilnya. Nah ini jurnal umumnya, jadi waktu penerbitan juga ya, ini kas pada utang obligasi sebesar nilai premiumnya. Terus waktu pembayaran utang obligasinya karena tadi kan premium ya, premium berarti kan amortisasi premium, jadi utangnya dia berkurang, harus berkurang ya biar mencapai nilai nilai nominal waktu penerbitan itu kan harus dikurangi kan. Berarti rumusnya ini tinggal jurnalnya tinggal kalian lihat saja jalannya aja. Pokoknya setiap transaksi kalau kalian punya jurnal tinggal jurnal ini aja yang satu daerah ini. Nah tinggal beban bunga obligasi ini kan sudah ada tulisannya kan, beban bunga obligasi 320,91. Terus karena premium berarti kalian nggak usah bingung ya, kalau premium sama diskon itu harus berarti otomatis. Nah kalau premium logikanya berarti kan dia harus berkurang kan, ulangnya harus berkurang. Nah ulangnya berkurang kan berarti di debit kan. Nah, tinggal di jurnal utang obligasi di debit sebesar amortisasi. Ingat ya, kalau amortisasi ini jurnal akunnya itu utang obligasi. Jadi 79209. Terus pada kas yang dibayarkan, nah kas yang dibayarkan semua sama ya 400. Nah ini terus sampai bawah juga sama. Terus waktu pelunasan dia sama, aku pakai cara cepat biar jurnalnya nggak sendiri-sendiri. Tapi kalau kalian mau sendiri-sendiri biar kalau misalnya kalian bingung ini, kalau kalian mau sendiri-sendiri juga nggak apa-apa. Dan jurnalnya ini beban obligasi yang di akhir ini beban obligasi. Terus habis itu utang obligasinya tinggal ini ditambah sama itu, ini nilai nominal ditambah ini. Terus pokoknya waktu pelunasan akhir ya, kas yang dikeluarkan dia itu harus nilai nominal akhir ini ditambah sama ini pembayaran kasnya. Soalnya kan sekalian di akhir ya. Jadi dia ada bayar kas sama lunasi, jadi nggak 5 juta aja gitu loh. Nah kan udah balance kan. Nah untuk yang premium ada yang ditanyakan? Pak sudah aman? Ini apa? Ini sama kayak yang sebelumnya ya. Jadi ini kondisinya waktu DPO-nya dia lebih kecil kan, diskonto tapi dibayarkan hingga tanggal 1 Januari. Nah ini kayak yang aku buat sebelumnya ya, mas sebelumnya pasti kan 2 Januari ya. Nah kalau yang ini dia tiap 1 Januari. Nah kalau misalnya pembayaran bunganya di periode tahun berikutnya, berarti kan tanggal 31 Desember ini dia pada sebuah jurnal penyesuaian.
amortisasinya, tabel schedule amortisasinya dia tetap cuma tinggal ganti tanggal aja, kan sebenarnya 31 Desember karena ini 1 Januari. Kecuali kalau dia itu semi annually atau setahun 2 kali gitu. Jadi kalau misalnya setahun 2 kali dia harus ada 2. Nah, kalau misalnya 31 Desember sama 1 Januari kan kayak esensinya dikit gitu kan. Jadi tanggalnya dia ini caranya udah bisa ya, sama kayak yang apa namanya yang soal variasi satu tadi, maksudnya diskon cuma tanggalnya ini dia dilihat. Ini udah ngerti kan schedule amortisasi diskon, berarti dia harus menambah amortisasinya. Terus kalau pembulatan gimana caranya udah ya. Nah, terus ini kalau di jurnal. Nah, kan saat tanggal penerbitan ini kan ada utang obligasi sebesar PP obligasinya. Terus habis itu kalau misalnya tanggal pembayarannya tanggal 1 Januari, jadi dia harus buat 2 jurnal. Yang pertama itu buat penyesuaian, yang kedua dia buat pembayaran utang obligasi. Nah, kalau misalnya cuma pembayaran utang obligasinya pas tanggal 31 Desember, dia nggak bisa penyesuaian. Kalau misalnya pembayaran utang obligasinya periode selanjutnya, dia harus bikin jurnal penyesuaian. Nah, ini tuh untuk menyesuaikan pengakuan utang obligasi sama amortisasinya. Caranya tuh sama, tinggal dilihat satu deret aja. Bunga obligasi tinggal dipindah ini, terus habis itu utang obligasi karena dia diskon kan, diskon berarti utangnya harus tambah sampai nilai awal penerbitan ya, utang obligasi. Terus pada utang bunga obligasi, nah utang obligasinya ini dia buat pembayaran kas di tanggal 1 Januari-nya, jadi kan masih penyesuaian kan, belum bayar ya tanggal 1 Desember. Utang bunga obligasinya sebesar 300.000. Nah, ini kan sudah disesuaikan. Terus waktu tanggal 1 Januari-nya tinggal dibayar aja utang ininya, tinggal utang obligasinya berkurang pada kas sebesar 300.000. Itu seterusnya sampai ke bawah. Terus waktu penyesuaian akhirnya, nah ini kan sampai tanggal 1 Januari kan, terakhir pembayaran bunganya tanggal 1 Januari, berarti tanggal 31 Desembernya kan meskipun dia mau selesai kan masih harus dibuat penyesuaian. Nah, tinggal sama caranya bukan bunga pada utang bunga obligasi. Terus nanti waktu penyesuaian tanggal 1 dia tinggal mengkredit utang obligasinya. Jadi 5 juta ini kan udah habis kan. Jadi tinggal di debit, utangnya di debit kan karena lunas kan. Berarti 5 juta, terus utang obligasinya kan sebelumnya dia masih bayar kan. Waktu penyesuaian kan dia masih utang bunga kan, masih utang kan. Nah, terus karena udah bayar jadi kan utang bunga obligasinya dia itu berkurang di debit pada kas sebesar 300.000 kan. Kan kalau misalnya kalian bingung ya sendiri-sendiri kan, utang bunga obligasi, tak pelunasan utang bunga obligasi pada kas sebesar 300.000. Nah, karena ini sekalian langsung gitu, jadi aku jadiin satu transaksi itu sesama kolom 3 kolom. Jadi tinggal pokoknya kalau misalnya akhir pelunasan kas yang dibayar itu harus nilai nominalnya ini ditambah sama kas yang dibayarkan. Jadi nggak cuma 5 juta toh, dari kas yang dibayarkan itu 5 juta nilai nominal akhir ditambah sama kas yang dibayarkan sebesar 5.300.000. Sampai ini paham? Apa ada yang masih bingung terkait jurnal? Nah, ini pada tanggal 2 Januari 2015 Bapak menerbitkan obligasi umurnya 4 tahun dengan
TBO 8% dari TBI 6%, nilainya hasilnya itu 5 juta. Nah yang dibayarkan dia 2 kali dalam 1 tahun, jadi 1 Juli sama 31 Desember. Nah karena dia semi anual atau 2 kali dalam 1 tahun, berarti caranya tinggal kalau misalnya hitung persentase TBO TBE kan awalnya TBO-nya 6% kan. Nah kalau misalnya semi anuali dia tinggal dibagi 2, TBE-nya juga 6% dibagi 2, terus umurnya dia nggak dibagi 2, umurnya dikali 2 gimana. Kalau persentase suku bunganya dibagi 2, nah kalau umurnya dia dikali 2, ingat ya itu kalau semi anual. Nah ini sama aja meskipun dibagi 2, hasilnya kan karena TBO-nya lebih besar, jadi dia meskipun semi anual ini rumusnya di mana-mana tetap sama, tinggal dikali aja persentase sama umur obligasinya. Jadi jangan salah PPO1 itu tambah persentasenya pakai yang TBE ya. Terus udah ketemu hasilnya, terus yang bunga yang dibayarkan PP bunga, dia ini yang bunga yang dibayarkan pakai TBO, terus ini sama kan premium besar ya, persentase TBO-nya besar, terus ini lebih besar dari nilai nominal pas awal penerbitan. Tunggu soalnya. Nah kalau misalnya pembayarannya tiap tahun, berarti perhitungan periodenya dia itu harus harus sama kayak tahunnya kayak tadi 4, berarti harus ada 4 di sini. Nah ini 8 dan disini 8 ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paskan benar kan 8. Jadi jangan sampai ada tanggal yang keliru. Terus ini kan 4 tahun ternyata 4 tahun, berarti disini harus ada 4, 1, 2, 4. Ini ada 8, ini sampai 8. Nah, terus ini tulis ya, 1 Juli sama 31 Desember pembayaran tengahnya. Ambil saja setiap 1 Juli sama tanggal 31 Desember. Nah, karena ini tanggal 31 Desember bayarannya, jadi dia nggak perlu bikin penyesuaian, kecuali dia bayar bunganya 1 Januari atau tanggal 2 Januari. Terus nilai nilai obligasinya diambil dari PP obligasinya, terus kas yang dibayarkan tetap ya 200.000 sama kayak bunga yang dibayarkan ini, seterusnya sama. Terus beban bunganya dapat dari nilai buku obligasi dikali sama TBE yang dikali. Sama ini kayak yang sebelumnya, cuma lebih banyak aja gitu kalau jadi yang kalau itu ya harus sama. Nah ini kan hasil akhirnya dia udah sampai 5 juta kan selama selama 8 periode ya, karena dia sampai anuali berarti benar. Terus kalau membulatkan tadi caranya sama. Nah kita langsung ke jurnal. Jurnalnya tetap ya tanggal 2 Januari 2015 waktu tanggal penerbitan. Dia pakai yang itu kalian hitung PP obligasi itu nilainya kan 5 juta dikali 50 premium ya sama. Terus yang di jurnal ini setiap bulan ini, jadi setiap minggu di jurnal 1 Juli 2015, 31 Desember, 1 Juni ikut ini aja dan 1 daerahnya. Nah 2015 1 Juli itu kan Memio ya, Memio nanti utang obligasinya dia harus mencapai nilai nominal akhir waktu penerbitan. Jadi tinggal beban bunga obligasinya 160
terus utang obligasinya dia berkurang senilai amortisasi ini, sama pembayaran kasnya dia berapa 2. Terus tanggal 31 Desember dia juga sama jumlahnya. Pokoknya waktu pembayaran bunga meskipun dia tuh setahun 3 kali, 4 kali, 2 kali, jumlahnya dia tetap sama. Nah, yang nggak sama itu waktu penyesuaian. Ini sampai bawah sama ya. Nah, terus waktu pelunasan akhir dia itu sama yang aku pakai jalan cepet itu, beban bunga obligasinya tinggal, nah pokoknya nggak usah bingung-bingung, tinggal lihat satu garis tabel itunya dari tabel. Beban bunga obligasinya ditulis 151, terus utang obligasinya tinggal, kalau premium ditambah berarti bonusnya 5 juta ditambah sama amortisasinya. Terus intinya kas yang pas pelunasan itu enggak 5 juta kok ya, jadi 5 juta ditambah terus, nah kan hasilnya balance kan, nah 5.200.000 juga 5.200.000. Nah sampai ini masih ada luka. Ini yang semi annually aman. Isinya apa nih? Oh, ini sama ya, sebenarnya sama kayak nomor 4, cuma kan yang tadi kan 31 Desember kan, jadi nggak usah penyesuaian. Nah, ini karena tanggal 1 Januari, jadi dia harus ada penyesuaiannya di tanggal 31 Desember. Jadi jumlahnya nggak cuma yang tanggal, harus ditambah sama pas 31 Desember. 31 Desember sebelum tanggal 1 Januari pokoknya. Jadi karena harus ada penyesuaian setiap akhir tahun. Nah, ini udah paham kan ya? Itu apa namanya PV obligasi, terus aku langsung ke jurnal aja. Nah, waktu penerbitan pokoknya ini sesuai sama itu ya, sesuai sama PV obligasi. Terus waktu pembayaran utang obligasi kan dia di tabelnya aku tulis 1 Juli, rumusnya sama, bukan bunga utang obligasi pada kas, tinggal ngikut sama tabel ini. Nah terus tanggal 31 Desember karena pembayarannya tanggal 1 Januari, jadi dia harus dibikin penyesuaian. Nah caranya gimana? Kalian tinggal lihat kan ini aku tulisnya 1 Januari kan. Nah, 1 Januari itu ada hubungannya sama penyesuaian tanggal 31 Desember. Jadi kan ini waktu tanggal 1 Januari, berarti tanggal 31 Desembernya itu tinggal dipindah sama nominalnya di tabel amortisasi tanggal 1 Januari. Jadi beban obligasinya sebesar ini, terus utang obligasinya karena dia premium, jadi itu di debit ya 40 ini, terus pada utang bunga obligasi. Jadi kas yang dibayarkan kalau penyesuaian kan nggak ada transaksi kas kan, jadi pakai utang bunga obligasi. Jadi utangnya masih ada. Nah, waktu pembayaran kan dia tinggal langsung aja tinggal melunasi utang bunga obligasinya. Jadi 1 Januari tinggal utang bunga obligasi pada kas. Jadi dia itu membayarinnya kredit utang bunga obligasi. Dan seterusnya sampai bawah kayak terus sama. Terus waktu pelunasan dia juga sama, harus bikin penyesuaian. Terus intinya kalau pelunasan akhir dia kasnya harus besar dengan nominal ditambah sama kas yang dibayarkan. Sebenarnya ini caranya sama aja, cuma ya ini kalau menghitung apa namanya schedule-nya itu yang gak males gitu ya.
Ini apa ini? Oh, ini yang kalau TPO-nya dia 6%, TPE-nya 8%. TPO-nya lebih kecil, berarti dia diskon tuh. Nah, ini kan semi anuali sama ya. Persentase suku bunganya dia harus bagi 2. 6% bagi 2, 3, 8% bagi 2, 4. Terus umurnya dikali 2, jadi 8. Nah, terus kan ini diskon tuh tinggal dipindah ke sini. Ke nilai ini. Terus karena ini setiap 1 Januari sama 1 Juli, tulis saja 1 Juli sama 1 Januari, terus kan ini karena 8, terus kalian cek lagi ya, 1, 2, 14, berarti 16. Nah, terus habis itu tinggal cari perbandingannya. Perbandingan tinggal nilai ini dikali TPE, ini sama kayak tadi. Cuma ini periodenya ada 8, jadi lebih banyak masuk ke jurnal ya. Penerbitan pakai MLBV ini. Terus waktu pembayaran utang obligasinya tanggal 1 Juli sama 1 Januari ya, karena 1 Januari berarti harus ada penyesuaian tanggal 1 Desember. Nah, yang dicurang ini 1 deret ini semua 1 Juli, berarti kalau diskon kan berarti utang obligasinya dia harus naik biar sampai ke nilai nominal awal 5 juta. Nah, jadi utang obligasinya harus ditambahin di kredit. Jadi gimana perbandingan ada utang terus sama kas sebesar 150 ini, terus waktu tanggal 31 Desember kalian lihat yang Januari ini, terus habis itu tinggal 1 Januarinya tinggal dilunasi, tinggal utang bunga obligasi pada kas sebesar 150 dan seterusnya pakai bawah. Terus waktu pelunasan sama ya, tinggal kalian lihat dari terakhir ini, sama pokoknya kas yang dibayarkannya itu harus sama kayak nilai nominal di akhir ditambah sama kas yang dibayarkan, jadi nggak 5 juta aja, 5.150.000. Oke, ini udah selesai, Rek. Ada yang masih bingung lah. Udah aman semua beneran? Kalau aku sih udah sama itu kan kayak yang kakak juga. Yang lainnya apa ada yang masih bingung jurnalnya? Oke, kalau aman asisnya selesai ya, sama modulnya lagi aku share ke web. Terus kami depan kita bahas PR yang variasinya yang banyak itu, sama cuma bahas PR ya. Oke, karena kita mulai sama doa, maka kita akhiri juga